Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Alam dan teman saya Dodi Priyansah. Di sini kami ingin membahas perdagangan luar negeri dan proteksi. Baik, pengertian perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan untuk suatu negara. Suatu negara dapat mempertinggikan kekayaannya dengan cara menjual barangnya ke luar negeri, atau perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produk maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan dengan yang lain dapat memengaruhi pendapatan ataupun kesepakatan kerja. Selain itu, permintaan dan sesuatu barang ditentukan oleh pendapatan. Kita dapat menduga bahwa ada hubungan antara. Begitupun macam-macam kerjasama perdagangan luar negeri. Satu, kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan antara dua negara. Yang kedua, kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di dalam satu wilayah. Yang ketiga, kerjasama multilateral adalah kerjasama antara dua negara atau lebih. Baik, kepada Dodi, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Bisa on mic dulu, Dodi. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada saudara Abdi tentang perdagangan luar negeri. Yang pertama, bagaimana menurut Anda tentang perdagangan luar negeri? Baik, untuk perdagangan internasional atau luar negeri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan ataupun bersama. Penduduk yang dimaksud dengan dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, lihat jalur sutra Amber Road, dampaknya terdapat kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad kebelakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? On mic, boy. Apakah bisa on mic dulu? Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja keuntungan yang didapatkan jika melakukan kerjasama internasional? Baik, untuk keuntungannya, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Walaupun ada banyak bentuk kerjasama internasional, secara umum tujuan kerjasama itu adalah untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Hal ini dikarenakan dengan kerjasama, suatu negara akan mendapatkan kebantuan dari suatu negara lain sehingga pemenuhan dalam negeri dapat dipenuhi. Salah satu contohnya dari poin pertama ini adalah ketika Indonesia melakukan kerjasama dengan Vietnam dan Thailand dalam hal pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri, memperluas pasar internasional. Keuntungan lain dapat dari kerjasama antara negara adalah semakin luasnya target pasar bagi produk dalam negeri, sehingga kesepakatan untuk mendapatkan tambahan penghasilan akan semakin besar. Tidak hanya itu, manfaat perdagangan internasional juga dapat dirasakan dari hubungan antara negara yang menyebabkan negara-negara semakin dekat dan semakin akrab. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan ini kerjasama antara negara ternyata juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
dalam negeri seperti dampak positif transmigrasi masyarakat yang menjadi bagian dari kerjasama antara negara akan mendapatkan penghasilan yang lebih dari penjualan produk karya mereka sehingga bisa membangun daerahnya sendiri menjadi daerah yang maju dan berkembang. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat menandakan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat terjadi karena adanya dukungan dari produk impor. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa satu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain? Baik, pertanyaannya tuh mengapa suatu negara melakukan hubungan internasional dengan negara lain? Selain untuk memenuhi kebutuhan suatu barang atau jasa yang tidak ada di negaranya, perdagangan internasional memiliki beberapa tujuan lain seperti memperluas pasar wilayah dan meningkatkan produksi, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Baik, itu saja. Pertanyaan terakhir, apa tujuan satu negara menerapkan kebijakan tarif dalam penjualan internasional? Baik, untuk tujuannya, dengan menegakkan tarif ini, harga barang impor menjadi mahal sehingga barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri akan memiliki daya saing dan dibeli konsumen. Dan untuk melindungi produk dalam negeri terutama yang belum siap bersaing secara global, terutama pada produk-produk inti yang dihasilkan negara seperti pada contohnya Filipina pada produk pertanian dan peternakan. Baik, itu saja. Apakah cukup? Oke, saudara Abdi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Dodi yang judulnya proteksi. Baik, terima kasih pada saudara Abdi. Di sini saya akan membacakan tema yaitu proteksi. Pengertian proteksi. Proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Hal ini misalnya dapat dijalankan dengan tarif kuota dan sebagainya. Proteksi bisa berbentuk seperti pengenaan tarif, kuota, pelarangan impor, subsidi. Faktor-faktor yang mendorong proteksi seperti mengatasi masalah inflasi dan pengangguran, mendorong perkembangan industri baru, untuk mendiversifikasi perekonomian, untuk menghindari kemerosot industri tertentu, untuk memperbaiki neraca pembayaran, untuk menghindari dumping, untuk menambah pendapatan pemerintah. Alat pembatasan perdagangan seperti tarif dan pajak impor, kuota pembatasan impor, hambatan perdagangan bukan tarif, pembatasan penggunaan valuta asing. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan oleh saudari Abdi Nulalan, saya persilakan. Baik, saya ingin bertanya, mengapa pemerintah perlu membuat kebijakan proteksi terkait dengan perdagangan internasional? Tolong jelas. Baik, saya ulangi. Mengapa pemerintah perlu membuat kebijakan proteksi terkait dengan perdagangan internasional? On mic. On mic. Baik. Pertanyaannya, mengapa pemerintah perlu membuat kebijakan proteksi terkait dengan perdagangan internasional?
perdagangan atau trade protection adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi arus ekspor dan impor barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik, misalnya seperti melindungi produsen lokal dan persaingan impor. Oke, itu saja jawaban dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi dari Abdi Nur Alam? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja yang menjadi alasan adanya kebijakan proteksi? Alasan adanya kebijakan proteksi yaitu seperti mengurangi pengangguran. Dengan adanya proteksi terbuka lapangan produksi dalam negeri sehingga dapat menampung tenaga kerja untuk meningkatkan permintaan terhadap produksi dalam negeri. Pembatasan impor berarti meningkatkan daya saing barang ekspor. Terima kasih. Mungkin lagi pertanyaan selanjutnya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, proteksi kan merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Hal ini misalnya dapat dijalankan dengan tarif. Nah, apa itu proteksi tarif? Boleh diulangi lagi, suara kurang jelas. Baik, untuk pertanyaannya, di situ kan proteksi terbentuk menjadi beberapa. Nah, yang saya pertanyakan, proteksi tarif itu apa? Apa itu proteksi tarif? Tarif proteksi efektif atau effective rate of protection adalah kenaikan value at manufacturing atau farm yang terjadi karena perbedaan antara persentase tarif nominal untuk barang jadi atau PBU atau compensatory bullet proof dengan tarif nominal untuk bahan baku atau komponen impornya atau CKD atau compensatory knockdown. Mungkin ada lagi pertanyaan dari saudara Abdi yang selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa efek dari pembebanan tarif oleh suatu negara terhadap negara lain? Hal ini disebabkan karena pembebanan tarif akan mengakibatkan menurunnya kuantitas impor suatu negara akibat tingginya harga barang-barang impor dan akhirnya merangsang peningkatan produksi dalam negeri yang bermuara terhadap peningkatan nilai ekspor. Apakah ada lagi dari saudara Abdi? Ya, baik, itu saja yang saya bisa tanyakan. Dan cukup paham atas penjelasannya. Baik, untuk pembahasan materi kami yang berjudul perdagangan dan luar negeri dan proteksi, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas nama Abdi Nur Alam dengan Dodi Priyansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.